Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawati dengan NIM 90111832. Di sini saya akan membahas mengenai apa saja yang saya pahami dari materi tentang ijarah. Yang pertama, mengenai pengertian ijarah. Secara etimologi, ijarah adalah masdar dari kata jara yajiru, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi atas sebuah pekerjaan. Al-ijrah berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. Nah, al-ijrah makna dasarnya ialah pengganti baik itu yang bersifat materi maupun imateri. Nah, selanjutnya menurut Al-Syarbini. Menurut Al-Syarbini, ijarah adalah akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara. Nah, kemudian itu mengenai akad ijarah. Nah, akad ijarah ini ada dua macam. Yang pertama, ijarah sewa barang. Nah, ijarah sewa barang adalah jual beli manfaat barang yang disewakan. Kemudian yang kedua, ijarah sewa tenaga, yaitu jual beli manfaat tenaga yang disewakan tersebut. Nah, selanjutnya itu mengenai dasar hukum ijarah dalam Al-Quran. Dasar hukum ijarah dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 6, di mana di situ disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka juga tidak akan beriman. Kemudian dijelaskan pula dalam Quran surah Talaq, di mana disitu disebutkan bahwa kemudian jika mereka menyusukan anak-anak untukmu, maka berikanlah kepada mereka upah. Nah, selanjutnya itu dasar hukum ijarah dalam hadis. Nah, salah satunya ialah hadis dari Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah untuk orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering. Nah, selanjutnya itu mengenai rukun ijarah. Nah, rukun ijarah ini ada 4. Yang pertama, pihak yang menyewa atau mustajir. Kemudian yang kedua, pihak yang menyewakan atau mujir. Kemudian yang ketiga, benda yang diijarahkan atau objek ijarah. Kemudian yang keempat ialah ijab dan kabul. Nah, selanjutnya itu mengenai syarat ijarah. Nah, syarat ijarah ini ada 4. Yang pertama, syarat terjadinya akad. Nah, ini berkaitan dengan pihak yang melakukan akad, yaitu balik, mumayyiz, dan berakal. Kemudian yang kedua, syarat pelaksanaan. Ini berkaitan dengan barang yang diadakan harus milik pribadi. Kemudian yang ketiga, syarat sah, di mana yang pertama ialah adanya sukarela dari kedua pihak yang melakukan akad atau suka sama suka. Kemudian yang kedua, manfaat barang atau jasa yang disewakan tersebut harus jelas. Kemudian yang ketiga, objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Kemudian yang keempat, manfaat barang atau jasa yang disewakan tersebut hukumnya mubah secara syara, berarti tidak boleh menyewa seseorang untuk melakukan maksiat, misalnya seperti membunuh, menganiaya, dan semacamnya. Kemudian yang kelima, larangan menyewa yang bukan kewajibannya, misalnya seperti sewa untuk melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya itu orang yang menyewakan jasa atau tenaga tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat atas jasanya tersebut, karena sepenuhnya ini milik penyewa. Nah, selanjutnya manfaat barang atau jasa ini digunakan di masyarakat sebagaimana mestinya. Kemudian syarat yang terkait dengan barang yang harus diadakan ini harus jelas bilangan dan ukurannya. Kemudian yang keempat adalah syarat mengikat. Nah, yang pertama ialah barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Kemudian yang kedua, terhindar dari akad uzur yang dapat merusak akad ijarah. Nah, selanjutnya yaitu mengenai uzur yang dapat merusak akad ijarah. Yang pertama ialah uzur yang terkait dengan pihak penyewa, misalnya seperti penyewa pailit atau bangkrut sehingga dia tidak mampu membayar biaya sewa, jasa ataupun pekerjaan, maka ia berhak untuk memberhentikan akad ijarah ini. Kemudian yang kedua ialah uzur yang terkait dengan pihak yang memberi sewa, misalnya seperti adanya jatuh tempo utang yang tidak terbayar kecuali dengan menjual yang ia sewakan, maka ini akan menjadi fasak atau rusak. Kemudian yang ketiga, uzur yang terkait dengan barang yang disewakan, misalnya seperti ada seseorang yang menyewa kamar mandi, ternyata di dalamnya airnya habis karena sebab tertentu, maka akad ijarah ini akan rusak dan tidak dapat dilanjutkan lagi. Nah, kemudian selanjutnya itu mengenai ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Nah, yang pertama ialah Khalid Al-Kafi mendefinisikan IMBT, yaitu suatu akad di antara dua pihak, di mana salah satunya menyewakan barang kepada yang lainnya dengan pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Kemudian selanjutnya yang kedua, Fahad Al-Hasim mendefinisikan IMBT, yaitu kepemilikan manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu.
dengan disertai dengan perpindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa dengan pengganti tertentu pula. Nah, selanjutnya itu mengenai implementasi ijarah di perbankan. Nah, yang pertama ialah nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah. Kemudian bank ini memberi atau menyewa barang yang diperlukan atau yang diinginkan oleh nasabah, sebagai objek ijarah, tarif ijarah dari supplier, penjual ataupun pemilik. Kemudian yang selanjutnya, jika telah terjadi kesepakatan antar bank ini dengan nasabah, misalnya seperti objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah, dan pemeliharaan pembiayaannya, maka akad ijarah ini ditandatangani. Kemudian bila bank ini menyerahkan objek ijarah kepada nasabah, ini harus sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Kemudian bila bank membeli objek ijarah tersebut setelah periode berakhir, maka pihak bank ini akan menyimpan sebagai aset dan dapat disewakan kembali. Kemudian selanjutnya ialah bila bank membeli objek ijarah tersebut setelah periode berakhir, maka objek ijarah tersebut dikembalikan kepada bank, yaitu supplier, pemilik ataupun penjual. Sampai di sinilah pemahaman dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.